Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Dr. Muhammad Mukadam Alaidrus, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya adalah dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram. Pada siang hari ini, saya akan membawakan kuliah terkait dengan tumor muskuloskeletal, di mana kuliah ini diberikan pada blok 18 semester 6 di Fakultas Kedokteran. Blok 18 berlangsung selama 6 minggu, di mana 5 minggu efektif untuk perkuliahan dan 1 minggu untuk blok ujian. Dalam kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengetahui jenis-jenis dari tumor muskuloskeletal, dapat mendiagnosis tumor muskuloskeletal, mengetahui etiologi dari tumor muskuloskeletal, dan mengetahui regimen serta pilihan terapi dari tumor muskuloskeletal. Berikut adalah video perkuliahan dalam blok ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada siang hari ini kita akan berkuliah dengan judul kuliah muskuloskeletal tumor. Ini adalah salah satu materi kuliah yang telah kalian dapatkan di blok 18 ketika di preklinik, di mana dalam mata kuliah muskuloskeletal tumor ini harapan kita adalah teman-teman para mahasiswa dapat mengenal apa saja jenis muskuloskeletal tumor, kemudian bagaimana mendiagnosis daripada muskuloskeletal tumor, tahu bagaimana penata-laksanaan dari muskuloskeletal tumor. Ya, meskipun sudah dapatkan di preklinik, kita akan perkuat kembali di klinik, karena ketika kalian menghadapi pasien, ketika kalian berjaga di poli atau mungkin jaga di UGD, kalian juga bisa dapatkan kasus ini. Ya. Ini adalah salah satu contoh kasus yang kita dapatkan di rumah sakit. Perempuan usia 13 tahun dengan massa besar di proximal humerus sinistra. Ya, jadi jangan sampai orang apa-apa, kan yang hanya bisa kena hanya orang dewasa. Ternyata pada usia 13 tahun juga bisa terkena kasus tumor muskuloskeletal yang ganas. Ini saya tampilkan 2 gambar untuk menggambarkan bagaimana X-ray dari humerus yang normal. Ini pada pasien tersebut. Jadi sudah terdapat lytic lesion di mana head dari humerusnya sudah hilang. Ya, yang begini pasti tidak dalam jangka waktu yang sebentar. Sudah berlarut di rumah, baru datang ketika sudah fase lanjutan. Ya. Ini head humerus hilang, neck humerus hilang, shaft humerus sudah hilang sepertiganya. Ya, inilah contoh kasus muskuloskeletal tumor yang ganas. Pasien ini sekarang nggak balik lagi. Dulu kita sampai diskusikan multidisiplin, karena kalaupun kita melakukan operasi pasti amputasi. Amputasi pasti kita akan ambil sepertiga tengah klavikula, skapulanya juga kita ambil, dan harus embolisasi pembuluh darah besar dulu yang ke ekstremitas atas. Jadi harus embolisasi oleh bedah toraks kardiovaskuler, kemudian harus sedia darah cukup banget tulang yang biasanya tumbuh dari sekitar lempeng pertumbuhan namanya osteochondroma. Itu jinak. Dia akan tumbuh terus kalau tulangnya masih bertumbuh, makanya biasanya pada usia pertumbuhan di bawah usia 15 tahun. Tumbuhnya dekat dengan growth plate atau epithelial plate. Dia bisa menjadi ganas ketika dia timbul multiple atau memang dia terkena ya tadi chemical carcinogenesis, radiasi dan sebagainya, dia bisa menjadi ganas. Nama ganasnya adalah kondrosarkoma. Kondrosarkoma itu paling sering kalau kita sudah ketemu dalam bentuk ganasnya, bisa di skapula, bisa di pelvis. Ya. Jadi bentuk jinaknya adalah osteochondroma, bentuk ganasnya kondrosarkoma. Ya, ketika dia sudah multiple, dia menjadi besar, dia bisa bertransformasi menjadi ganas. Kalau metastasis, bedanya dengan primary, dia tidak berasal dari jaringan itu sendiri. Contohnya seatiroid menyebar ke tulang. Ya, tulangnya lytic lesion. Kita lihat setelah kita ambil contoh untuk biopsi, dapatkan gambaran sel tiroid. Ya. Jadi primary yang berasal dari sel itu sendiri, secondary yang berubah dari jinak bertransformasi menjadi ganas, metastasis bukan berasal dari sel itu sendiri. Oke, kita mulai dari anamnesis. Nah, ini saya bilang tadi.
Kenapa saya taruh lam atau benjolan nomor 2? Karena benjolan dari bagian profunda nggak langsung tampak. Yang muncul duluan adalah pain-nya, nyerinya terlebih dahulu. Ya. Pain-nya biasanya sifatnya itu terus menerus, tidak membaik dengan istirahat dan memberat ketika malam hari. Apakah semua seperti itu? Tidak. Ya. Tapi kalau dia sudah memberat terus menerus memberat, terutama kita ke malam hari, kecurigaan kita harus kita arahkan ke arah situ. Maka kalau sudah dari anamnesis ke arah sana, misalnya fisik teraba nggak teraba, kita harus lanjut ke pemeriksaan penunjang. Ya. Ya, ini history taking, berapa lamanya, fever, karena kita harus bedakan, dia harus di diferensial diagnosis dengan kasus infeksi. Sama gambarannya, nggak bisa kita bedakan. Jadi gimana? Penunjang dan biopsi nanti. Klinisnya sama dengan biopsi dengan infeksi. Osteomyelitis juga gambaran radiologisnya sama. Lytic lesion. Kecuali kamu MRI dengan kontras, baru kita bisa dapatkan, oh ternyata ini rim contrast enhancement yang dikira infeksi. Oh ternyata ada gambaran yang lain, baru kita bisa tahu. Ya, family history untuk mengetahui sangat etiologi yang tadi, faktor genetik. Pain harus kita assess dengan baik karena penanganan cancer pain harus lebih agresif. Kita nggak dari down ke top, tapi kita top ke down. Jadi kita tapering dari yang paling atas dulu kita kasih, baru semakin turun. Berdasarkan apa? Berdasarkan visual analog score. Ya. 7 sampai 10, 4 sampai 6, 1 sampai 3. 1 sampai 3 kita bisa berikan dia mungkin NSAID saja. 4 sampai 6 kita bisa berikan dia kemoterapi. Ada yang namanya neoadjuvan kemoterapi dan adjuvan kemoterapi. Ya. Neoadjuvan adalah kemoterapi dilakukan sebelum operasi dilakukan. Sedangkan adjuvan kemoterapi adalah kemoterapi dilakukan setelah operasi dilakukan. Pertanyaannya apakah regimennya sama atau tidak? Tergantung dari Hoover's grading system. Jadi kalau kita melakukan tindakan operasi, meskipun sudah biopsi, kita akan kirim sampel bekas operasi kita ke lab PA. Untuk dinilai apa? Untuk dinilai derajat nekrosis yang terjadi. Karena sudah lakukan neoadjuvan kemoterapi, kita harus evaluasi nih, efektivitas penggunaan regimen tersebut bagus apa enggak. Kalau nekrosisnya lebih dari 90%, kita lanjutkan regimennya menjadi regimen yang adjuvan. Kalau dia kurang dari 90%, maka harus kita ganti dengan regimen yang baru. Ya. Pengklasifikasiannya namanya Hoover's grading system, ada 4 klasifikasi. 1 sampai 2 kita ganti regimen. 3 dan 4 kita tetap regimen, ya. Nah, ini malignant tumor. Ini contoh yang ganas. Ini adalah contoh periosteal reaction. Ini namanya apa? Sunburst appearance. Ini contoh pada tulang apa, Viv? Ini fibula. Distal fibula. Jadi adalah osteosarcoma distal fibula sinistra. Ya. Bentuk khasnya adalah sunburst appearance. Ini saya bilang. Jadi dari plain X-ray, selain dari anamnesis fisik, dengan plain X-ray ini 70% sudah bisa kita diagnosa kalau tumor tulang. Perlu asalnya perlu MRI, tapi untuk mendiagnosisnya kita bisa dari plain X-ray. Maka nggak perlu sampai di RSUP di tempat kalian bertugas, maka sudah bisa terdiagnosis. Ya, kalau bentuknya khas seperti ini. Nah inilah contoh Ewing sarcoma, tumor tulang ganas yang terjadi pada usia anak-anak. Bentuk khas dari periosteal reaction-nya adalah onion skin appearance dari ini. Kenapa terjadi seperti itu? Ketika dia tumbuh tumor, periosteumnya berusaha membentuk lapisan untuk mencegah dia menjadi lebih besar. Tapi aktivitas ganasnya dari Ewing sarcoma ini lebih besar dibandingkan dengan pembentukan lapisan tersebut. Dia dibentuk satu lapisan, dia jadi lebih ganas. Dibentuk lagi lapisan kedua, dia jadi lebih ganas lagi terus, seperti sehingga akan banyak lapisan yang terbentuk.
maka terbentuklah gambaran seperti ini, kulit bawang, onion skin appearance, itu khas pada Ewing sarcoma. Saya pesan ke kalian, di sini ada slide yang menunjukkan angka kemungkinan hidup. Saya kalau ditanya sama pasien berapa persen kemungkinan hidup, saya nggak pernah sebut berapa persentasenya. Karena kamu bilang tumor ganas saja ke pasien dan keluarga itu sudah cukup mengejutkan buat keluarga dan pasien. Ya. Kamu cukup bilang harus berobat rutin, itu aja. Tidak semua benjolan itu adalah tumor. Tidak semua tumor itu ganas. Ya, jadi suruh periksa terlebih dahulu. Karena kalaupun dia ganas, kejadiannya cuma 0,0% seperti yang kita bilang di slide awal tadi. Jadi kalau dapatkan ada benjolan, jangan sampai takut, periksakan diri. Belum tentu itu tumor. Bisa jadi nanah, bisa jadi kista, atau bisa jadi pembesaran dari panjang getah bening misalnya. Ya, tidak semua benjolan itu tumor. Kalaupun dia tumor, belum tentu ganas. Kalau ganas kan kita nggak perlu kemoterapi, nggak perlu systemic control, cukup lokal control. Ya. Kalaupun ganas, ya kita coba atasi dengan treatment yang sudah kita lakukan. Ada lokal control, ada systemic control. Kemungkinan hidup biar di atas yang dibutuhkan kita bantu dengan ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini beneran. Terima kasih, selamat tanya dokter. Pertanyaan dokter, jika saya jadi dokter di IGD, kamu datang pasien ada lesi di tulang, kapan lesi itu kita observasi pertama, kapan kita perlu lakukan biopsi kedua, dan kapan kita perlu lakukan bentuk protokol. Baik. Ya, yang pertama, kapan kita observasi? Kalau nyerinya nyeri hebat, berdasarkan visual analog scale yang tadi sudah kita hitung, maka lakukan observasi. Kalau nyerinya nyeri ringan atau nyeri sedang, kita bisa rawat jalan saja. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Kapan kita perlu lakukan biopsi? Biopsi. Bila kita dapatkan ada yang benjolan, adanya integration, maka harus kita biopsi. Kalau benjolan apapun itu, golden standarnya adalah biopsi. Untuk kita bisa pastikan, oh ini infeksi, oh ini tumor jinak, oh ini tumor ganas. Jadi kalau sudah ada benjolan, idealnya biopsi, tidak langsung kita ambil begitu saja. Atau kita ambil tujuannya memang untuk biopsi, open biopsi. Jadi kita tahu nanti, oh ini ganas, berarti kita harus lanjutkan treatment dengan systemic control. Kapan harus dilakukan rujukan ke dokter ortopedi? Kalau di tempat kalian cuma dokter bedah, konsultan dokter bedah nggak apa-apa. Kapan harus dokter ortopedi? Bila kalian sudah bisa pastikan, oh ini dari muskuloskeletal system, rujuk ke kami, silakan saja. Untuk soft tissue tumor, kadang onkologi juga melakukan tindakan. Kadang diberikan kepada ortopedi. Itu tergantung kebijakan di tempat masing-masing. Jadi boleh dikerjakan sama seperti kasus spine, bisa ke bedah saraf, bisa ke ortopedi. Kasus hand bisa ke bedah plastik, bisa ke ortopedi. Tapi intinya untuk dokter umum, kasus tumor tidak dikerjakan mandiri. Ya, termasuk biopsinya. Kecuali kalian sudah mendapatkan pelatihan untuk keterampilan tersebut. Kalau tumor, selain epidemiologinya terjadinya kecil, juga bukan termasuk kompetensi dokter umum untuk melakukan tindakan secara mandiri. Jadi kalau misalnya pasien ini tumor, ada lesion, langsung konsul saja baik ke dokter bedah, ke dokter ortopedi, oke. Dan harus lakukan konsultasi juga. Ya, oke, cukup mau bertanya nggak ya? Ada lagi yang bertanya? Bisa dipaksakan. Apakah semua tumor tulang itu harus di MRI untuk intramedullary extensionnya tadi? Ya, jadi kalau semua tumor tulang pasti kita MRI dan dengan kontras. Kalau tanpa kontras kamu nggak bisa lihat intramedullary extension. Ya, tanpa kontras kamu nggak bisa lihat besarnya tumor itu dan penyebaran ke soft tissue-nya. Jadi kok MRI untuk tumor tulang itu mandatory. Kita harus lakukan MRI dengan kontras. Dan kita lakukan itu satu regio.
Misalkan kamu dapatkan benjolan bermesan fisik di distal femur, kamu nggak bisa minta MRI gini, mintanya MRI femur. Karena kita mau cari skip lesion. Kalau kamu minta MRI gini, kamu nggak akan ketemu skip lesion, nggak akan ketemu intramedullary extension yang di atasnya. Ya. Cuma itu kembali lagi ke kebijakan di sini. Kadang kita udah minta MRI femur, dapatnya MRI gini. Tapi lega artisnya adalah kita minta MRI satu regio, dapat detection di distal radius, mintanya MRI antebrachial dengan kontras, dapat detection di distal humerus, bukan MRI elbow tapi MRI humerus dengan kontras untuk mengetahui adanya skip lesion. Yang dibilang skip lesion karena dia skip dari sesuatu yang bisa dilihat dari luar, maka kamu harus evaluasi seperti itu. Oke, cukup ya, daripada ada yang tepar saya silakan. Ya, terima kasih buat perhatiannya pada siang hari ini, semoga berguna, diaplikasikan ilmunya, kalau ketemu pasiennya dievaluasi lebih lanjut dengan lebih teliti. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.